nama saya Nurisma Azra dengan NPM 2251011018. Perkenalkan, nama saya Abdi Pratama Hakim, NPM 22511011026. Perkenalkan, nama saya Marian Saputra dengan NPM 22110114. Perkenalkan, nama saya Putri Saputra Nisa dengan NPM 2211011098. Selamat menyaksikan. Nama saya Ahmad Alvin dengan NPM 2211011079. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menjelaskan pengertian bad news. Yang kedua, menjelaskan bad news dengan pendekatan langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Yang keempat, menyampaikan bad news ke pelanggan. Dan yang kelima, teknik untuk menyampaikan berita buruk secara sensitif. Bad news atau pesan buruk adalah pesan yang jika disampaikan akan memberikan perasaan tidak menyenangkan bagi si penerima pesan tersebut. Oleh karena itu, pengiriman dan pembuatan pesan bad news harus memperhatikan banyak hal serta harus menggunakan cara yang tepat agar penyampaian pesan dapat dilakukan secara efektif, namun tetap memperhatikan perasaan penerima pesan bad news. Tujuan dalam mengkomunikasikan bad news. Dalam mengkomunikasikan bad news, tujuan utamanya adalah agar penerima berita mau menerimanya, menjaga niat baik untuk menyebarkan berita dan menghindari hukum atas berita yang kita sampaikan. Menyampaikan berita buruk mungkin bukan merupakan tugas penulisan yang paling menyenangkan bagi seseorang. Tetapi hal ini bisa sangat membantu jika dilakukan secara efektif. Menurut Guve, Rhodes, dan Rogin, tahun 2005, sebagai komunikator bisnis yang harus menangani berita buruk, seseorang akan memiliki banyak tujuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan memastikan membaca, memahami, dan menerima berita buruk. Pola tidak langsung membantu dalam mencapai tujuan. Yang kedua, citra positif. Promosikan dan jaga citra baik diri dan organisasi. Dengan menyadari ini, maka pihak menyampaikan kabar buruk telah bertindak dengan benar. Yang ketiga, kejelasan pesan, membuat pesan sejelas mungkin sehingga korespondensi tambahan tidak diperlukan lagi. Dan yang keempat, proteksi, hindari menimbulkan tuntutan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak menyampai bad news atau organisasi penyampai bad news. Agar tujuan-tujuan di atas tersebut berhasil dicapai, pihak atau organisasi menyampaikan berita buruk harus menghindari hal-hal bahasa sembrono. Hal ini meliputi pertanyaan yang dapat merusak atau disalahpahami. Dalam hal ini, penyampai informasi harus waspada terhadap penjelasan yang menyampaikan lebih banyak informasi dari yang terjadi dan juga harus berhati-hati atas dokumen yang disimpan. Sindrom orang baik. Hindari pernyataan yang membuat penyampai informasi merasa baik tetapi tidak menyesatkan atau tidak akurat. Hal ini dikarenakan kebanyakan penyampai informasi benci menyampaikan berita buruk. Untuk membuat diri terlihat baik, terkadang terdapat godaan yang untuk membuat pernyataan yang cenderung baik namun berbahaya karena berita yang disampaikan dapat menjadi tidak benar atau tidak akurat. Yang kedua adalah strategi pengorganisasian bad news. Yang pertama, menciptakan audience generator, di mana intonasi dan nada dalam menyampaikan bad news harus menyampaikan pesan penting untuk efektivitas dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Ini bertujuan agar audiens mengerti bahwa keputusan itu adalah keputusan yang tegas dan adil dan dapat membuat audiens tetap memberikan will good bagi perusahaannya. Kedua adalah memilih pendekatan pengorganisasian, di mana ada dua metode pendekatan yang dapat diterapkan dalam penyampaian bad news, yaitu pendekatan tak langsung dan secara langsung. Yang pertama, pendekatan tak langsung, di mana metode ini untuk menyampaikan bad news yang mengutamakan menghindari kekecewaan kepada orang lain. Perusahaan biasanya menggunakan metode ini agar menjalin suatu hubungan yang baik pada kliennya dan agar menciptakan citra baik bagi perusahaan-perusahaannya. Ini sangat menguntungkan kepada perusahaan karena dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Penyampaian bad news dalam pendekatan tak langsung ini bisa diawali dengan pendekatan yang bersifat netral, dan yang kedua diikuti dengan penyampaian pesan yang mendukung, dan yang penutupnya adalah dengan cara menyampaikan dampak-dampak positif bagi audiens. Yang kedua adalah pendekatan langsung, di mana pendekatan ini walaupun jarang digunakan dalam perusahaan-perusahaan, tetapi memiliki keuntungan-keuntungan seperti
pasti audiens yang memiliki waktu relatif yang singkat untuk sampai kepada ide pokoknya langsung, yaitu bad news-nya tersendiri. Bad news tentang produk. Bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga, penarikan kembali produk, produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada penolakan kerjasama. Menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun, dalam praktiknya bisa terjadi suatu penolakan kerjasama bila bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Lalu, selanjutnya ada penolakan undangan. Jika harus mengatakan tidak atas sesuatu undangan teman bisnis, dapat digunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut tergantung pada seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak lain tersebut. Penyampaian kabar buruk kepada pelanggan. Ketika penyampaian informasi ingin menyampaikan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan, perlu diperhatikan bagaimana menjaga penerima pesan tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Oleh karena itu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tetap bekerja sebaik mungkin menuju terwujudnya suatu penjualan ulang misal. Tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin, tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca Anda tidak kehilangan minat, memperkuat kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk yang terbaik merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan penjualan uang bagi para pelanggan. Yang selanjutnya adalah jangan sampai pelanggan kecewa hanya karena pemilihan pendekatan yang salah. Hal ini harus betul-betul diwaspadai, terutama para pengambil kebijakan perusahaan. Dan selanjutnya ada teknik menyampaikan berita buruk secara sensitif. Hal ini merupakan salah satu teknik spesifik untuk pengguna pendekatan tindak langsung dalam menyampaikan berita buruk. Komponen pola tindak langsung dalam teknik menyampaikan berita buruk secara sensitif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengurangi keterkejutan atau kekecewaan dan juga untuk mengurangi perasaan negatif. Maka sebaliknya dimulai dengan pernyataan netral tetapi bermakna yang membuat penerima atau pembaca terus membaca informasi yang disampaikan. Penyangga yang baik menghindari menyampaikan berita buruk dengan segera. Yang kedua ada menemukan alasan. Bagian terpenting dalam bad news adalah bagian yang menjelaskan mengapa diperlukan adanya keputusan negatif tanpa alasan yang baik untuk menolak suatu permintaan atau klaim. Pesan itu akan gagal walaupun sudah ditulis disusun dengan sangat baik. Yang ketiga ada meringankan berita buruk. Meskipun tidak dapat mencegah kekecewaan karena berita buruk, kita dapat mengurangi rasa kecewa dengan menyampaikan berita secara sensitif. Kita harus mempertimbangkan bila pembaca akan menderita secara pribadi karena berita buruk. Yang terakhir ada penutup yang menyenangkan. Setelah menjelaskan berita buruk secara sensitif, tutuplah pesan dengan pernyataan yang menyenangkan dan menunjukkan niat baik. Hindari penutupan yang terdengar licik, tidak tulus, tidak tepat, atau tidak jelas, dan jangan mengulangi berita buruk. Baik, studi kasus yang kita bahas adalah mengenai nasib perusahaan pada COVID-19. COVID-19 yang mulai muncul sejak Desember 2019 di Wuhan, China, menjadi pandemi dan masuk ke Indonesia mulai Februari 2020. Berdampak secara signifikan pada berbagai sektor kehidupan. Salah satu dampak yang sangat kentara dalam sektor usaha adalah terjadi penurunan secara signifikan dalam jumlah konsumen yang membeli atau menggunakan produk atau jasa tertentu di berbagai sektor usaha. Hal ini terjadi seiring dengan munculnya aturan protokol kesehatan dari WHO guna menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Dengan klaim dapat menekan laju pertumbuhan penyebaran COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya menuntut perusahaan untuk menyalakan survival mode yang termanifestasikan dalam berbagai cara untuk mengupayakan perusahaan agar tetap dapat hidup. Hidup berarti mampu melakukan fungsinya untuk menjalankan siklus operasional mulai dari mengelola sumber daya hingga menghasilkan output produk atau jasa tertentu. Penyelesaian menurut kelompok kami menggunakan cara komunikasi sensitif, yaitu dengan cara yang pertama buffer. Tahap buffer bertujuan untuk mempersiapkan karyawan untuk mendengarkan bad news. Beberapa pesan perlu disampaikan oleh pengirim pesan, yang dalam konteks ini adalah pengusaha atau para pemimpin di perusahaan. Yang kedua, meminta maaf. Pengusaha atau pemimpin perusahaan menyampaikan ungkapan permintaan maaf atas kesalahan atau keputusan yang tidak mengenakan. Ungkapan permintaan maaf ini dapat membantu melembutkan hati yang beku sebagai manifestasi dari berbagai emosi negatif yang bergejolak akibat dari bad news yang akan disampaikan. Yang ketiga,
Tunjukkan empati. Empati berarti mampu memahami dan masuk dalam perasaan karyawan. Misalnya dengan pernyataan, Anda berhak kecewa, sedih, ataupun marah dalam keputusan ini. Tapi yakinlah apabila ada keputusan yang lebih baik, keputusan ini tidak akan saya ambil. Yang keempat, sampaikan bad news secara jelas dan tidak ambigu. Misalnya, mulai bulan depan gaji pokok kita akan dipotong sebanyak 25%. Tidak ada tunjangan dan tidak ada bonus. Ada penyesuaian cara penjualan kita, yaitu dengan cara mengubahnya dengan online ataupun jemput bola ke konsumen, di mana cara memasarkan online dan memasarkan produk secara langsung perlu segera dipelajari. Yang kelima, jelaskan alasan dengan positif dan tenang. Meskipun tidak bisa sama sekali mencegah kekecewaan sebagai dampak dari penyampaian bad news, namun memberikan penjelasan dengan kalimat positif dan tenang akan meningkatkan penerimaan karyawan terhadap bad news tersebut. Yang keenam, tutup dengan baik. Setelah menyampaikan bad news secara sensitif, tutup dengan pernyataan yang menunjukkan adanya niat dan harapan baik. Misalnya, dengan pernyataan, terima kasih atas hubungan baik yang telah terbangun selama kita bekerja di tempat ini. Saya harap kita dapat senantiasa menjaga hubungan baik ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bekerja secara nyaman seperti biasanya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah maksud dari pesan-pesan bad news adalah untuk menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagaimana dampaknya bagi audiens. Contohnya yaitu berita duka cita, pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK, penurunan jabatan, penolakan kredit, kegagalan ujian, penolakan lamaran pekerjaan, pengembalian barang, penarikan ulang barang dan sejenisnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus dipertimbangkan bagaimana pandangan audiens. Bahkan, kalau memungkinkan, penyampaian informasi dapat menjelaskan bagaimana pesan-pesan bad news dapat tetap memberikan manfaat kepada audiens. Sekian dari kelompok kami. Dadah!